Front Demokrasi Rakyat atau FDR membesar dan semakin liar dengan kedatangan tokoh komunis yang baru pulang dari Rusia. Tokoh itu bernama Musso. Dialah yang memicu terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1948. Renville ini memiliki makna adalah disebabkan oleh karena sikap pemerintah Indonesia lebih lanjut di bawah Hatta tidak menganggap bahwa ini jangan dipakai karena merugikan kita. Walaupun dalam prosesnya nanti Hatta justru menghadapi persoalan oposisi dari FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kan lucu itu. Ada faktor-faktor tanda kutip kelucuan politik terjadi ya. Hatta mengatakan kami terima dan kami menjadikan ini landasan untuk proses pengakuan Belanda terhadap Republik. Dia lakukan. Nah, tetapi dalam perjalanannya setelah disusun kabinetnya dan kemudian Hatta mengatakan bahwa Renville tetap menjadi pegangan dalam bekerja, justru yang menolak Amir Syarifuddin FDR, yang nanti FDR ini nanti berubah menjadi PKI setelah datangnya Musso di sini, dan itu yang berproses nanti terjadinya peristiwa Madiun. Jadi peristiwa internal kita nanti berkaitan dengan sikap Amerika yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap langkah intervensi komunisme di wilayah Asia Selatan dan Asia Timur ini itu bagaimana? Nah, dalam kenyataannya setelah setelah Hatta berhadapan dengan peristiwa Madiun dan ternyata yang melakukan Madiun itu adalah PKI, termasuk Amir Syarifuddin, maka sikap Amerika berubah. Indonesia di awal kemerdekaan telah menghadapi ujian yang tak berkesudahan. Dari pihak asing, agresi militer dan konflik bersenjata terjadi di mana-mana. Di dalam negeri, pemerintahan tak pernah stabil dengan sistem demokrasi dan politik yang labil. Setelah itu, gerakan-gerakan pemberontakan menambah persoalan. Pada akhirnya, para pemimpin bangsa harus mengambil putusan di antara sekian kemungkinan. Bermain strategis melalui perundingan dan diplomasi bisa jadi adalah pilihan paling logis dan realistis. Kesalahan orang melihat hal-hal tertentu seperti Renville seakan-akan merugikan. Iya, dalam arti kata bahwa yang kita miliki lalu kita serahkan kembali. Tapi secara diplomasi kan menguntungkan. Karena perkembangan internasional. Dan kemudian kesalahan PKI dengan peristiwa Madiun juga bertambah lagi. Dan ini tetap berkaitan dengan sikap Hatta, bagaimana dia menerima Renville. Nah, tetapi walaupun begitu, Belanda tetap berusaha melanjutkan usahanya untuk menguasai Indonesia. Ya, mereka masih tetap berusaha dengan mempersiapkan serangan kedua yang nanti kita kenal agresi kedua Belanda. Di sepanjang sejarah peradaban manusia, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan akan selalu berarti kesalahan. Dan peristiwa-peristiwa pasca Perang Dunia Kedua menunjukkan betapa tak ada satupun bangsa di muka bumi ini bisa berdiri sendiri.
pihak mana saja tak lagi bisa menguasai dan memenangkan semua kepentingannya. Sebaliknya, kepentingan-kepentingan antar bangsa saling terkait, baik militer, ekonomi, dan terutama politik dunia. Akan tetapi, bangsa ini memiliki harga diri dan cita-cita mulia yang harus terus diperjuangkan. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang maju, cerdas, dan sejahtera, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.